Seorang mahasiswa Universitas 11 Maret di Solo, Jawa Tengah meninggal dunia saat mengikuti pendidikan latihan dasar atau diklat dasar yang diadakan oleh Resimen Mahasiswa atau Menwa pada hari Minggu 24 Oktober 2021 lalu. Peristiwa tragis tersebut menambah panjang deretan kasus kekerasan di lingkungan kampus yang berujung kematian. Mengapa hal itu bisa terjadi? Lalu, siapa yang seharusnya dimintai pertanggungjawaban atas kejadian ini? Mahasiswa D4 Prodi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Sekolah Vokasi UNS Solo, Gilang Endi, meninggal dunia saat mengikuti diklat yang diadakan oleh Menwa di kampusnya. Berdasarkan pengakuan panitia diklat yang disampaikan oleh Direktur Reputasi Akademik dan Kemahasiswaan UNS Solo, Sutanto, dalam konferensi pers pada 26 Oktober 2021 lalu, sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Gilang sempat mengeluhkan kaki kram dan sakit punggung. Kegiatan diklat itu sendiri diikuti sebanyak 12 orang peserta. Kegiatan dimulai pada Sabtu 23 Oktober 2021 dan berakhir pada Minggu 31 Oktober 2021. Kegiatan pada hari kedua, yakni hari Minggu 24 Oktober 2021, dimulai setelah subuh dengan aktivitas senam senjata. Dilanjutkan dengan apel pagi dan kegiatan lainnya yang diselenggarakan di luar kampus. Ketika kembali ke kampus, korban mengeluhkan sakit pada punggungnya. Sunardi, ayah Gilang, mengaku tidak tahu kondisi anaknya seperti apa setelah meninggalkan rumah untuk mengikuti kegiatan diklat tersebut. Baru pada Senin dini hari, 2 orang perwakilan mahasiswa mendatangi rumahnya dan mengabarkan bahwa anaknya telah meninggal. Saat menerima jenazah, pihak keluarga dikagetkan dengan adanya luka lebam. Akhirnya, pihak keluarga memilih untuk melaporkan perkara ini ke pihak kepolisian. Pihak kepolisian menerangkan, berdasarkan hasil otopsi sementara, memang ditemukan tanda-tanda adanya kekerasan. Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol M. Iqbal Akudusi mengatakan, Gilang meninggal karena adanya dugaan kekerasan berupa pukulan yang mengenai kepalanya. Akibat pukulan tersebut, Gilang mengalami penyumbatan di bagian otaknya. Setelah kabar kematian mahasiswa akibat diklat Menwa ini menyeruak, sejumlah netizen ikut membagikan pengalaman mereka mengikuti diklat Menwa, yang berdasarkan keterangan sejumlah netizen memang bisa dibilang cukup keras. Bahkan salah satu netizen yang mengaku pernah mengikuti diklat Menwa UNS, membeberkan bahwa mereka diharuskan melakukan long march berjalan kaki dari Tawangmangu ke UNS hingga kakinya melepuh dalam salah satu kegiatan diklat. Sebagai catatan, jarak Tawangmangu ke UNS mencapai sekitar 37 km dan waktu tempuh dengan berjalan kaki adalah sekitar 7 jam. Akibat kejadian tewasnya Gilang ini, Rektorat UNS menghentikan sementara diklat Menwa dan mengevaluasi seluruh rangkaian kegiatan tersebut. Tidak hanya itu, pihak UNS juga menghentikan semua unit kegiatan mahasiswa yang berpotensi menimbulkan masalah serupa. Salah satunya mahasiswa pecinta alam atau Mapala. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka juga ikut buka suara. Dirinya menyampaikan ia bertanggung jawab secara penuh atas kejadian ini dan menghimbau bagi para penyelenggara pelatihan fisik agar jangan sampai kelewat batas. Hingga saat video ini dibuat, kasus kematian Gilang masih dalam proses penyelidikan. Jika terbukti, setidaknya ada 2 pasal yang akan dijeratkan pada terduga pelaku, yakni pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Dalam pasal tersebut, ancaman hukuman yang bisa dijatuhkan kepada tersangka paling lama 7 tahun penjara. Peristiwa diklat Menwa UNS berpotensi menambah deretan kasus kekerasan di lingkungan kampus yang berujung kematian. Sebelumnya, kasus kekerasan saat diklat juga terjadi dalam organisasi Mapala Universitas Islam Indonesia Yogyakarta pada 2017. Pada bulan September 2021, kasus kekerasan antar taruna Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang juga memakan korban. Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia Ubaid Matraji menilai peristiwa itu terjadi karena adanya pembiaran dan tidak adanya pengawasan dari pihak kampus. Kemudian, cara-cara kekerasan masih terus digunakan dalam diklat karena dianggap wajar oleh mahasiswa tingkat atas. Kenapa dianggap wajar? Biasanya sih dengan alasan itu untuk membentuk mental. Gawat betul ya, membentuk mental sampai orang mati. Mental seperti apa yang diharapkan terbentuk dari proses seperti ini? Atau proses long march 37 km sampai kaki melepuh tadi. Mengorbankan waktu, tenaga, dan kesehatan tanpa tujuan apa-apa. Itu sih namanya mental kebodohan.
Bahkan tanpa menyebabkan kematian pun, kegiatan seperti ini sudah tidak pantas dilestarikan. Kecuali pihak penyelenggara bisa menjelaskan objektif atau tujuan dari kegiatannya itu apa, dan bagaimana metode yang diterapkan dalam kegiatannya dapat mencapai tujuan tersebut. Sejauh pembacaan saya terhadap komentar dari netizen tentang pengalaman mereka saat mengikuti diklat, belum ada kejelasan tujuan dari kegiatannya itu apa. Lebih jauh lagi, hasil terlihat sekarang ya kaki orang melepuh dan kematian akibat luka pukulan di kepala atau akibat tindak kekerasan lainnya. Penolakan terhadap keberadaan Menwa di lingkungan kampus sebetulnya sudah bergaung cukup lama di kalangan mahasiswa. Pada tahun 1994, mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Semarang mengeluarkan pernyataan protes terhadap berbagai tindakan kekerasan yang dilakukan anggota Menwa. Pada tahun 2000, melalui sebuah referendum, mahasiswa IAIN Wali Songo sepakat untuk menolak keberadaan Menwa di kampusnya. Keberhasilan IAIN Wali Songo Semarang ini kemudian menjadi pemicu tindakan serupa di banyak perguruan tinggi lain di Indonesia. Lalu apa sikap pemerintah kala itu terhadap isu ini? Pada 11 Oktober tahun 2000, melalui surat keputusan bersama, Menteri Pertahanan, Menteri Pendidikan Nasional, dan Menteri Dalam Negeri, pemerintah justru menetapkan Menwa sebagai UKM resmi. Sejak diberlakukan SKB tersebut, pembinaan Menwa sebagai UKM diserahkan kepada masing-masing perguruan tinggi. Tapi kemudian perguruan tinggi gagal mengawasi jalannya UKM tersebut dengan jeli, sehingga berkali-kali kegiatan diklatnya memakan korban. Alasan membentuk mental lewat berbagai kegiatan absurd dalam diklat ini sangat tidak masuk akal. Namanya pendidikan dan latihan itu tujuannya harus jelas. Kegiatan-kegiatan absurd tanpa tujuan yang jelas itu bukan pendidikan, tapi pembodohan. Menurut saya seharusnya UKM-UKM di kampus itu membentuk mental pemuda-pemudi Indonesia yang cerdas dan mengutamakan solusi-solusi non-kekerasan atau konflik atau ketidakcocokan sosial yang ada. Latihan fisik boleh saja dilakukan, tetapi dengan batas wajar yang tidak sampai mengancam keselamatan dan nyawa orang. Mudah-mudahan saja peristiwa tragis yang menimpa Gilang ini menjadi yang terakhir dalam sejarah kekerasan di lingkungan kampus dengan alasan membentuk mental. Segitu dulu ya pembahasan kita di episode kali ini. Jika Anda punya pendapat tentang isu ini, di bawah ini ada kolom komentar yang senantiasa terbuka sebagai tempat diskusi bersama. Silakan sampaikan pandangan Anda di sana ya. Jangan lupa like dan share videonya kalau dianggap bermanfaat. Terus juga subscribe channel Geolife dan nyalain lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan episode selanjutnya.